kita udah tahu nih pengeluaran kita sehat atau enggak. Berarti nggak ada persenan yang pasti untuk orang-orang berapa sih harus nabung sebulannya gitu ya Mas ya? Tergantung teman-teman itu backgroundnya seperti apa, tergantung tujuannya seperti apa. Karena terkadang kalau kita cuma pakai patokan gitu ya, oh biar sehat, masukinnya alokasi untuk investasi 20%, terus untuk gaya hidup 30%, untuk biaya hidup 50%. Nah, kan ada tuh ya rasio-rasio yang kayak gitu, 50, 30, 20, ada yang 20, 30, 30, berapa tuh habis itu? 20 lagi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya setiap orang itu punya rasio yang berbeda-beda. Tergantung lagi pendapatan. Bayangin kalau misalnya ternyata pendapatannya itu, taruhlah, masih di bawah 30 tahun, pendapatannya 100 juta. Kalau dia langsung nyerap ilmu, oh berarti 50% untuk biaya hidup. Gaya hidupnya bisa tinggi banget. Sedangkan kalau misalnya dia melek keuangan, ternyata 50% atau bahkan 60% bisa masukin untuk tabungan. Dia tinggal bekerja dalam waktu singkat, habis itu dia bisa tinggal pensiun dini. Gitu. Kan mungkin teman-teman juga tahu lah, ada beberapa artis di Indonesia pun yang smart seperti itu, mereka menerapkan dan mereka masukin paycheck-nya ke investment lebih besar dan industri mereka karena mereka percaya tidak sustain, karir dalam dunia entertainment tidak sustain dan mereka cerdas sekali mengatur keuangan dan mereka exit sangat cepat dan itu juga bagus gitu. Jadi makanya everyone has different strategy. Persentase itu dibuat berdasarkan tujuan teman-teman masing-masing juga. Karena kan misalnya let's say 50 30 20 gitu ya. Kita ngomongin itu aja dulu. Mungkin aja teman-teman dari generasi sandwich yang 20% tuh gede banget untuk savings dan teman-teman paksain itu, which is itu kan bisa jadi bahaya. Makanya jangan-jangan ada juga teman yang kelilit dengan hutang gitu. Ya gimana caranya kalau misalnya teman-teman mau masuk investment, lebih baik hutangnya ini juga kita lihat nih sehat apa enggak. Bisa nggak kalau ternyata kalau kita nggak invest dulu tapi kita lunasin hutangnya dulu, nanti ke depannya justru investmentnya bisa jauh lebih besar. Kita bisa hitung tuh semuanya. Nah itu makanya menurut aku penting banget untuk kita cek diri kita tuh sendiri kayak gimana sih, latar belakang kita, kondisi keuangan kita, itu bakal selalu berbeda. Walaupun ya, teman-teman let's say malu gitu ya, hopefully nggak ada yang malu lagi ngobrol sama perencana keuangan, teman-teman ngobrol sama kita, pasti nanti bakal kita kasih tahu, kita breakdown, gimana caranya buat teman-teman ngatur keuangan ini jauh lebih sehat, jauh lebih produktif asetnya teman-teman, itu gimana caranya. Tapi kalau teman-teman ternyata masih mencari waktu yang tepat untuk ngobrol sama kita, that's okay, pakai yang 50, 30, 20 kek, mau pakai 45, 15, 15 atau berapapun itu, at least teman-teman udah alokasikan dulu deh. Nanti baru kita akselerasi lagi, gitu. Tapi jangan buang-buang waktu, karena yang namanya investasi itu lawannya cuma waktu, teman-teman. Makin lama ditunda, makin sayang. Karena lebih cuan orang-orang yang udah nabung dari masa mudanya kecil sampai hari tuanya dibandingkan pas hari tua dia jor-joran gede. Karena dia nggak bakal ngerasain yang namanya compounding interest. Compounding interest itu 7 keajaiban dunia, teman-teman.